Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pemilik toko mebel, pelaku sopir pribadi korban. Pembunuhan yang terjadi di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kota Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, terhadap BY, 35 tahun, pemilik toko mebel berhasil diungkap polisi. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang mengatakan, kurang dari 24 jam, tim Macan Wilis Polres Nganjuk berhasil mengamankan pelaku berinisial MYS, warga Malang Kota yang kos di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Melakukan serangkaian penyelidikan dengan cepat, tepat dan sigap, dan alhamdulillah pada pukul 23.00 di hari yang sama kita telah berhasil mengamankan pelaku atau juga tersangka di daerah Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Tersangka ini dengan inisial YS, umur 29 tahun, bekerja sebagai karyawan yang bersangkutan, sebagai sopir pribadi yang bersangkutan, yang baru kurang lebih 2 minggu bekerja melayani korban. Kemudian pada hari Jumatnya, tanggal 4 Februari 2022, yang bersangkutan setelah menutup toko korban. Jadi korban ini merupakan pengusaha spring bed di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Jalan Amayani. Kemudian korban dan tersangka ingin memarkirkan kendaraannya di sewaan garasi di Jalan Dr. Sutomo, Kabupaten Nganjuk. Nah, pada saat masuk ke garasi tersebut langsung dieksekusi oleh si tersangka. Adapun alat yang digunakan adalah satu bilah parang, satu bilah parang yang dipesan yang bersangkutan secara online. Secara online, kemudian dikirim secara COD, itulah alat yang digunakan. Kemudian setelah yang bersangkutan melakukan pembunuhan terhadap korban, tersangka kembali ke tokonya, kembali ke toko milik korban yang kuncinya ada di saku korban. Kemudian di dalam rumah korban mengambil tersangka mengambil harta korban yang berada di dalam kamar, sehingga ada cercakan darah yang tercecer di spray kamar korban. Itu kami jadikan sebagai barang bukti kami yang saat ini sudah kami kirimkan ke lapor untuk mengidentikan dengan jenis darah korban. Saat ini si tersangka, saudara YS, sedang kita lakukan pemeriksaan mendalam. Apakah ada motif-motif lain atau ada pelaku-pelaku lain yang membantu tersangka untuk melakukan aksinya. Untuk motif dari pelaku sendiri? Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku yaitu adanya rasa sakit hati, ingin balas dendam karena perlakuan dari korban yang kurang kooperatif atau sering memarah-marahi korban, kemudian sering menyuruh korban bekerja sampai larut malam, kemudian bahkan ada beberapa kewajiban korban seperti membayar gaji dan sejenisnya itu tidak dipenuhi oleh korban, sehingga pelaku merasa sakit hati terhadap. Usai membunuh, pelaku juga melakukan pencurian di rumah korban dan juga berhasil menjual hasil curiannya, sebuah mobil ke Blitar dengan harga 14 juta rupiah. Pasal yang disangkakan adalah pembunuhan berencana dengan pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 15 tahun hingga seumur hidup. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito melaporkan.